Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menemukan adanya mutasi virus penyebab COVID-19 SARS-CoV-2. Sebetulnya yang ditemukan di laboratorium itu adalah virus ini lebih cepat menginfeksi sel manusia. Ada temuan kasus mutasi baru B117. Oke, halo guys semua. Saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak, kardio, dan vaskuler, kembali bersama untuk menjelaskan masalah vaksin COVID-19. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas peran serta dari teman-teman semua menyaksikan konten saya yang ini mungkin yang ke-6 mengenai COVID-19. Kalau bermanfaat, mohon subscribe, like, dan komen. Oke, guys, kali ini saya akan membahas beberapa update berita mengenai vaksin COVID-19 dan juga mengenai virus COVID-19. Seperti kita ketahui, ya, akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan munculnya varian baru dari virus COVID-19 yang sudah masuk ke Indonesia. Jadi berdasarkan data dari Nextstrain, ya, saat ini sudah terdapat lebih dari 1.000 variasi virus SARS-CoV-2 yang diketahui. Jadi varian baru virus COVID-19 ini diberikan nama sesuai dengan tempat di mana varian virus tersebut pertama kali ditemukan. Namun untuk mengurangi stigmatisasi terhadap nama-nama negara tempat varian virus tersebut, maka WHO memberikan nama menjadi alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh ini guys, jadi ada yang kita sebut WHO label alfa. Itu virusnya B117, itu yang ditemukan pertama kali atau didokumentasikan pertama kali sampelnya di UK, di Inggris September 2020. Dan yang kedua beta, itu beta disebut B1351 itu di Afrika Selatan Mei 2020. Ada juga yang menyebutnya gamma, itu P1 itu di Brazil November 2020. Dan delta B16172 di India, ini yang termasuk baru Oktober 2020. Nah, ada Epsilon, itu B1427, B1429 dari Amerika, Maret 2020. Ada Zeta, P2 Brazil, April 2020. Ada Eta, Beta 12525, multiple, itu di beberapa negara, Desember 2020. Dan Theta, itu P3 Filipina, Januari 2021. Iota B1526 di Amerika, November 2020. Dan ada lagi Kappa B16171 India. Ya guys, jadi itu nama-nama yang memang sesuai dengan abjad Latin. Nah, kalau kita lihat bermacam-macam strain virus SARS-CoV-2 ini mengindikasikan di mana terdapat banyak atau bermacam-macam jenis strain virus yang menyebabkan outbreak pada beberapa negara di Asia. Ya, kalau kita dengar belakangan atau berita-berita sebelumnya, Sri Lanka dan Kamboja strain itu yang predominan yakni alpha beta 117 pada daerah seperti ini. Vaksin mRNA seperti yang diproduksi oleh BioNTech, Pfizer, dan Moderna yang cukup efektif melawan varian virus tersebut. Nah, kalau kita dengar di India, Nepal, varian tersebar luas, ya ini varian Delta, B1617. Jadi guys, berdasarkan genomic sequencing yang dilakukan oleh Indian National Institute of Virology, mereka telah mengidentifikasi 8 mutasi di dalam spike protein pada virus varian Delta B1617. Dan diantaranya itu, 2 diantaranya berhubungan dengan tingginya angka transmisi dan yang lainnya seperti ada pada varian gamma. Ya, nah berhubungan dengan penurunan melemahkan sistem imun tubuh dan dapat menyebabkan patogen masuk secara lebih gampang.
Nah, ada juga varian Delta, itu 20-80% lebih gampang menyebar jika dibandingkan dengan varian Alpha. Nah, berita yang terbaru juga ada di Vietnam, ditemukan varian hybrid. Menarik guys, dari Alpha B117 dan Delta B1617. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, berita yang saya kumpulkan dari Departemen Kesehatan dan beberapa sumber, Beta 117 dari Inggris sudah sejak Maret 2021 masuk ke Indonesia dan memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi. Ya, ini mencapai 75%. WHO mencatat varian ini merupakan yang paling banyak di seluruh negara. Dan Beta 1351 dari Afrika Selatan yang dapat mempengaruhi netralitas antibodi serta efikasi vaksin COVID-19 dengan presentasi penularan yang mirip-mirip Beta 117. Dan yang ketiga, Beta B1617 merupakan mutasi ganda yang berasal dari 2 strain virus yang berbeda. Jadi saya sedikit mengulang lagi. Memang saya sudah bahas di konten sebelumnya. Mutasi itu adalah suatu perubahan struktur gen yang disebabkan oleh perubahan dalam DNA atau kromosom selnya. Jadi bagaimana hal ini bisa terjadi, guys? Kita ketahui di dalam virus terdapat banyak molekul yang terdiri dari berbagai kode kombinasi. Jadi saat virus menyebar, virus bereplikasi membentuk salinan kode-kode tersebut. Namun, proses penyalinan ini tidak selalu berjalan mulus. Jadi ada kombinasi kode yang dapat meleset dari kombinasi awal. Inilah yang prosesnya disebut mutasi. Nah, bagaimana jika sudah terjadi mutasi? Memang dari sekian banyak mutasi, terdapat kode mutasi yang gagal dan membuat virusnya melemah. Nah, ini baik nih ya. Namun ada juga mutasi yang bekerja lebih kuat. Entah itu lebih baik dalam melakukan transmisi atau lebih resisten terhadap sistem imun. Ini nggak baik nih. Namun berita baiknya adalah vaksin COVID-19 didesain sedemikian rupa sehingga dalam banyak kasus vaksin dapat bekerja melawan varian baru tersebut. Nah, sekarang mengenai vaksin. Ya, jadi pakar imunisasi Dr. Elizabeth Jane Supardi juga mengatakan bahwa WHO telah menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca aman dan efektif untuk melindungi orang dari risiko COVID-19 yang sangat serius. Jadi bagaimana efektivitas AstraZeneca? Menurut hasil studi dari Public Health England, ya, satu dosis 50% efektif terhadap varian B117 dari Inggris, sedangkan untuk B1617 dari India memiliki presentasi efektivitas mencapai 33%. Dan dua dosis yang kedua 66% efektif terhadap varian B117 dari Inggris, sedangkan untuk B1617 dari India memiliki presentasi efektivitas mencapai 60%. Cukup baik, guys. Jadi kalau kita ulang lagi, saya sedikit mau mengulang perbandingan dari vaksin AstraZeneca bahwa disebut vektor adenovirus simpanse dan membawa sebagian virus COVID-19, jadi protein spike-nya dan menghasilkan antibodi dan sel memori. Jadi efikasinya 64,1% pada suntikan pertama dan 70% pada suntikan kedua. Sinovac inactivated virus memicu sistem kekebalan tubuh terhadap virus tanpa menimbulkan penyakit yang serius. Prioritas itu biasanya umur 18 sampai 90 tahun, tapi juga pada lansia di atas 60 tahun. Dan efikasinya 65,3%, itu uji klinis di Indonesia. Dan yang terakhir Sinovac, itu vaksin gotong royong, itu ada inactivated virus memicu sistem kekebalan tubuh terhadap virus tanpa menimbulkan penyakit. Dan efikasinya guys, 78%. Ya, jadi walaupun sekarang pemerintah sedang terus-menerus menerima vaksin dari luar negeri seperti AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, ya, dan sebagainya, namun pemerintah juga tengah mempersiapkan vaksin anak bangsa, vaksin merah putih. Oke guys, ini adalah vaksin kita, produksi kita. Ya, kita harapkan ini berhasil guys ya. Nah, progres pengembangan vaksin merah putih terus berjalan dan ditargetkan pada tahun 2022 vaksin ini sudah dapat diproduksi.
Nah, banyak lembaga dengan berbagai teknik pendekatan yang tergabung dalam pengembangan vaksin ini. Salah satunya Lembaga Biomolekuler LBM Eijkman dan LIPI mengembangkan vaksin ini dengan menggunakan metode protein rekombinan. Universitas Udayana Bali mengembangkan vaksin ini dengan platform messenger RNA atau mRNA. ITB dan Unair menggunakan pendekatan lain, yaitu adenovirus. Universitas Indonesia UI juga mengembangkan dengan platform DNA. Ya, jadi contohnya nih ya, vaksin merah putih platform Universitas Airlangga itu menunjukkan progres yang baik. Hasil uji praklinis tahap pertamanya dengan menggunakan inactivated virus sangat bagus. Unair kemudian sedang mempersiapkan uji tahap kedua dan menggunakan hewan uji coba. Makaka, ya itu makaka, itu kera yang struktur tubuhnya menyerupai manusia. Hewan tersebut diimpor dari Amerika, guys. Dan vaksin merah putih ditargetkan sudah bisa digunakan pada awal tahun mendatang. Ya, lantas jika sudah muncul banyak varian baru, apakah vaksin masih efektif? Apa saya masih perlu divaksin? Jawabannya, guys, sangat-sangat perlu. Ibaratnya saat ini kita sedang berperang melawan virus dan vaksin sebagai pedang untuk melawan. Lebih baik jika kita memiliki senjata dibandingkan tidak memiliki apapun yang bisa dipakai untuk melawan virus. Oke guys, jadi saya sudah membahas mengenai apa itu varian virus dan varian virus apa yang sudah masuk. Dan saya membahas sedikit mengenai vaksin merah putih. Nah, kesimpulannya, intinya vaksin akan terus-menerus kita lakukan dan kita kerjakan dan harus saling berkejar-kejaran dengan mutasi virus yang tidak pernah berhenti, guys. Dan pemerintah pasti akan senantiasa mengupayakan yang terbaik untuk melindungi masyarakat, termasuk saya dan kita semua. Jadi fokus terpenting, guys, adalah menghentikan laju penyebaran virus ketimbang mencegah mutasi yang mungkin terjadi. Semua vaksin sama-sama memiliki manfaat yang baik, terutama untuk melindungi dan mengurangi dari risiko infeksi virus COVID-19 yang amat mengerikan. Oke, guys, ayo kita sukseskan bersama vaksinasi massal ke seluruh masyarakat di Indonesia. Dan jangan takut. Ayo sukseskan vaksinasi. Demikian, guys, saya memohon untuk kita semua tetap jaga kesehatan. Prokes 5M. Pakai masker, ya, jaga jarak minimal 1 meter sampai 1,5 meter. Oke, cuci tangan. Ya, khususnya jangan pegang hidung, mata kalau belum cuci tangan. Ya. Hindari kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Stay healthy, guys.